Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabar kalian? Oke, hari ini admin Tanfan akan merangkum salah satu alur cerita film dengan tema adventure survival yang berjudul Arctic tahun 2019. Ketika antum-antum semua menonton langsung film ini, kalian seperti masuk ke dalam sana dan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh sang aktor utama. Meski dalam film ini jarang sekali terjadi dialog, namun film ini mampu menyajikan makna yang mendalam tentang arti dari kehidupan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Diawali dengan scene seorang pria parubaya yang tidak disebutkan namanya itu terlihat seperti sedang menggali parit di tengah-tengah padang salju yang sangat luas. Dengan peralatan seadanya, ia terus menggaruk es tanpa lelah. Ternyata sebongkah orang tersebut sedang membuat tulisan SOS atau signal darurat bantuan. Kemudian terlihat seonggok bangkai pesawat yang terjatuh. Kemungkinan besar ia adalah korban kecelakaan yang masih selamat di tempat bersalju itu. Tertulis di pesawatnya bertuliskan Ayers Polar Cargo, yang berarti ia adalah pesawat pengangkut logistik yang kebetulan terjatuh di tempat itu. Dan kita tahu hanya menyisakan si lelaki itu seorang diri. Kita lihat dari keadaannya sepertinya ia sudah berbulan-bulan berada di sana dan bertahan hidup sembari menunggu bantuan. Untuk bertahan hidup ia melakukan berbagai cara. Ia memancing ikan di atas es yang dilubangi dan menyimpan ikan-ikan hasil tangkapannya untuk makanan sehari-hari. Lalu kita tahu dari cara makan orang ini sepertinya ia sudah kehabisan gas atau perapian sudah lama sekali sehingga ia harus memakan dengan cara mentah-mentah. Sampai di sini kita sudah bisa merasakan kepedihan yang dirasakan. Apalagi kalau kita membayangkan kesendirian serta rasa ingin bertemu dengan keluarga di rumah. Kemudian ia pun selalu melakukan rutinitas mengirim transmisi terjadwalkan dengan cara memutar generatornya untuk mendapatkan sinyal yang bisa saja ada pesawat lewat dan menemukan sinyal darinya. Kegiatan itu ia lakukan setiap hari tanpa lelah dan putus asa. Sesekali ia melihat keadaan sekitar yang seluruhnya kita lihat hanyalah padang es yang tak berujung. Kemudian ketika tertidur, ia melepaskan alas kaki dan terlihat jari kaki yang beberapa sudah hilang menandakan ia pernah memotong jari kakinya karena terkena frostbite atau penyakit dingin yang membuat bagian tubuh mati rasa dan menghitam. Lalu sesekali ia sering mengunjungi sebuah batu dan membersihkan batu itu, yang ternyata itu adalah sebuah makam, yang mungkin adalah teman atau bahkan orang terdekatnya yang mati dan dikubur di sana. Lalu ia mengucapkan kata sampai jumpa besok lagi. Sepulangnya dari makam itu, ia kembali mengecek hasil pancingannya, kemudian ia kaget. Petikan simpanannya kian terpojok. Lalu ia mengerti bahwa beruang kutub sudah mulai mengarah ke kawasannya. Ia pun panik dan berlari masuk ke dalam pesawat. Dan kini ia tahu ia harus lebih berhati-hati dengan serangan beruang kutub yang bisa saja tiba-tiba berada di belakangnya. Lalu kembali ia melakukan transmisi dan benar saja, dari kejauhan ia melihat seekor beruang kutub yang besar. Berhari-hari kemudian, keajaiban pun datang ketika di detik-detik akhir ia akan berhenti memutar transmisi. Tiba-tiba ia mendapatkan sinyal dan sepertinya ada pesawat yang lewat. Hanya saja, kebetulan sekali cuaca sedang badai. Ia berusaha keras memanggil sebuah helikopter yang kebetulan melintas di tempat itu. Lalu ia menggunakan satu-satunya flare yang masih tersisa dan akhirnya helikopter itu menghampirinya. Terlihat ia sangat bahagia karena penantian selama berbulan-bulan akhirnya tiba. Namun, nasib belum berpihak. Karena kencangnya angin, helikopter itu pun kehilangan keseimbangan dan akhirnya helikopter itu pun terjatuh dan meledak. Lalu ia berlari ke arah helikopter itu dan menemukan helikopter itu sudah hancur. Ia berusaha menolong orang di dalamnya dan terlihat pilotnya tidak selamat dan mati di tempat. Namun, ada satu orang co-pilot yang terlihat masih selamat namun dengan luka robek di perut yang cukup dalam. Dan sialnya orang tersebut adalah seorang wanita yang tidak mengerti bahasa Inggris. Ia kemudian mengobati luka wanita itu dan menunggu badai reda. Setelah badai reda, kemudian dia melihat persediaan di pesawat itu. Alangkah bahagianya ia melihat bahan makanan yang lumayan banyak, sebuah peta satelit dan peralatan penunjang lainnya.
Lalu dengan laparnya ia memakan mie cup mentah-mentah. Ia membawa wanita itu ke campnya untuk dirawat. Lalu ia memeriksa KTP dari wanita itu, ternyata wanita itu berasal dari negara yang berbeda dengannya. Kemudian wanita itu sadar dan bertanya nasib pilotnya. Ia bilang pilotnya tidak selamat dan wanita itu kembali syok dan kembali pingsan. Lalu lelaki itu meninggalkan catatan berharap jika bangun wanita ini enggak merasa sendirian karena sesungguhnya ia akan kembali sebentar ke helikopter itu untuk mencari sesuatu yang mungkin tertinggal. Kemudian ia sampai di sana dan dengan susah payah menguburkan jenazah pilot itu demi kemanusiaan. Lalu ia kembali mengecek persediaan di sana dan akhirnya ia menemukan kompor gas. Ia amat senang karena sudah lama ia tidak pernah memakan makanan hangat. Kemudian ia menemukan sebuah foto dan menyimpannya. Ia juga menemukan alat pengangkut helikopter itu yang membuatnya merasa sedikit bahagia. Karena itu akan sangat bermanfaat dan untuk pertama kalinya ia memakan makanan yang sangat enak selama ia berada di dalam kampan ini. Ia memasak mie campur ikan yang dimasak hangat. Tak lupa ia pun menyuapi wanita itu dan berkata, "Kita akan baik-baik saja dan kamu tidak sendirian." Terlihat di dalam foto yang didapat tadi ternyata pilot yang mati itu adalah suaminya dan dia juga memiliki seorang anak kecil yang mungkin menunggunya pulang. Sesekali ia melihat peta yang dia temukan dan ia melihat ada sebuah stasiun pengawas yang lokasinya sangat jauh dan ia merasa tidak mungkin sampai ke sana dalam keadaan hidup. Lantas ia melanjutkan rutinitas seperti biasanya hingga beberapa hari kemudian ia mulai memikirkan apakah ia harus mencoba sampai ke stasiun itu dengan berjalan kaki. Lalu ia mulai menggambar rute yang akan ia lalui. Ia berpikir lebih baik berjuang daripada menunggu untuk sesuatu hal yang tidak pasti. Setidaknya dengan kejadian helikopter itu ia mempunyai sebuah harapan dan tanggung jawab seorang wanita yang sedang sakit. Dengan membulatkan tekadnya, ia mulai mempersiapkan segalanya untuk pergi ke stasiun itu. Dan hari keberangkatan pun tiba dengan tekad yang kuat dan doa di setiap langkah ia mencoba mengarungi padang es yang luas itu. Satu hari penuh ia berjalan dengan lumayan lancar dan dengan cuaca yang mendukung. Namun tentu perjalanan masih sangat jauh, bahkan di peta pun ia belum mencapai seperempatnya saja. Ia tahu ini butuh kesabaran dan keteguhan hati. Hingga malam tiba, ia memutuskan untuk istirahat dan tidur dengan menggali es dan makan, lalu tidur dan tak lupa ia selalu berkata kepada wanita itu, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendirian." Di hari berikutnya, ia terus berjalan dengan terpaan badai es yang menghadang dan dia mengecek peta. Ternyata ia masih belum mencapai seperempat jalan. Lalu ia menemukan base camp yang diduga seseorang pernah bertahan di sana yang mungkin sekarang mereka sudah mati. Setelah itu ia kembali berjalan dan ia kaget karena menemukan tebing yang amat sangat curam. Yang dia tahu di peta tidak ada tebing ini dan di sini ia sedikit bingung harus bagaimana. Lantas ia mengecek ke atas tebing, apakah benar ini jalannya dan ternyata memang benar. Di balik tebing itu terlihat jalan yang amat sangat mulus yang diapit tebing-tebing yang akan membuat perjalanannya tidak tertabrak angin dan di sini dilema terjadi. Andai saja ia tidak membawa wanita itu, mungkin jalan ini yang akan ia tempuh. Sedangkan kalau tidak jalan di sini, ia mungkin harus kembali memutar jalan yang akan menjadi 2 kali lipat perjalanan normal. Itu juga berada di pinggir tebing yang akan membuatnya tertabrak angin secara langsung. Dan ia mencoba menarik wanita itu sampai ke atas tebing, namun mustahil. Berkali-kali ia mencoba tidak pernah berhasil. Mau tidak mau ia harus mengambil jalan memutar yang jaraknya 2 kali lipat dari jarak normal. Karena rasa kemanusiaan, ia tidak akan mungkin tega meninggalkan wanita itu. Hingga ia sampai di sebuah lubang gua yang kecil. Ia pun akhirnya beristirahat di sana. Namun bahaya pun datang, muncul suara aneh dari luar seperti binatang buas yang diduga adalah beruang. Namun tiba-tiba si wanita itu batuk dan membuat si beruang itu mendengarnya dan berusaha merangsek masuk. Di tengah kepanikan situasi itu, ia berusaha mengusir beruang tersebut menggunakan flare yang ia temukan 2 biji di helikopter dulu. Dan untung saja beruang itu kabur. Ia pun merasa lega dan menangis. Ia pikir hidup mereka akan berakhir di sana menjadi santapan beruang. Di keesokan harinya, ia melanjutkan perjalanan. Mereka kembali diterpa badai yang hebat karena memang jalur itu memang jalur angin dan mereka berlindung sampai badai reda. Di tengah keputusasaan dan tangan yang kian menghitam tanda akan terkena frostbite, ia terus melangkah sembari menyeret wanita itu hingga pada akhirnya
Kondisi wanita itu sudah sangat sekarat dan juga perbekalan yang sudah mulai habis. Karena jalur yang menjadi tidak sesuai perkiraan, wanita itu mengalami infeksi di perutnya dan ia mengira wanita itu tidak akan bertahan. Ia kemudian meninggalkan foto itu bersama wanita tersebut dengan berat hati. Ia harus meninggalkan wanita tersebut. Di sisi lain, ia juga merasa berdosa. Ia merasa wanita ini bisa sampai seperti ini karena berusaha menolongnya dulu. Tapi apa mau dikata, ia harus melanjutkan perjalanan. Namun sesuatu terjadi. Ia terperosok ke dalam sebuah goa yang tertimbun salju dan tersadar kakinya masuk ke dalam sela-sela batu dan terjepit. Ia mulai frustasi dan menangis. Ia merasa sudah tidak tahan lagi, namun tidak menyerah dan mengerahkan kekuatannya untuk menarik kakinya secara paksa sampai sobek dan hampir patah. Ia berusaha keluar dari gua itu dan kembali memutar. Ternyata ia menyadari bahwa wanita itu belum mati dan untuk pertama kalinya wanita itu berbicara. Ia merasa menyesal karena pernah terpikirkan untuk meninggalkan wanita itu. Padahal ia tahu wanita ini dulu pernah mencoba menyelamatkannya. Lalu ia kembali bertekad dan menguatkan hati bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan wanita itu dan kembali membawanya dengan kaki yang hampir patah. Sampai di tengah perjalanan, ia kembali melihat peta dan ternyata mereka masih sangat jauh dan rasanya mustahil bisa sampai dengan selamat. Melihat kondisi yang kian lemah, kemudian ia kembali berusaha dan kali ini ia mencoba membuang barang-barang untuk meringankan beban karena menemukan tanjakan. Ia naik untuk melihat keadaan meski dengan susah payah dan ketika ia sampai di atas terjadi sebuah keajaiban. Ia melihat ada helikopter yang kebetulan melintas dan mendarat di depan sana. Ia rasa ini satu-satunya kesempatan. Lantas, ia bergegas mendorong wanita itu untuk bisa sampai ke atas dengan menggunakan kekuatan yang tersisa. Ia berteriak dan menyalakan flare yang hanya tersisa satu, namun anehnya, heli itu tidak kunjung melihatnya. Helikopter itu akan kembali pergi dan flare sudah mulai padam. Lantas ia membuka jaketnya dan membakar jaketnya untuk menambahkan durasi api. Ia sudah tidak peduli kedinginan karena ia rasa ini adalah satu-satunya kesempatan. Lalu helikopter itu pergi, ia menangis sambil memegang wanita yang sekarat itu. Dan tetap memberinya semangat, kita akan baik-baik saja, kau tidak sendirian. Sampai mereka pingsan di sana sambil berpegangan tangan. Namun beberapa saat kemudian, muncul suara yang mulai mendekat. Ternyata di belakang mereka sudah ada helikopter yang datang dan film pun berakhir. Jadi gimana menurut kalian tentang film ini? Sebetulnya admin Tanfan juga sedikit kesal dengan endingnya yang menurut admin kurang lengkap. Karena tidak ada scene yang memperlihatkan mereka dibawa pulang dan mereka selamat. Gimana kalau helikopter itu malah menembaki mereka? Kan membagongkan. Oke, itu saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton dan terima kasih lagi.